الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قطب الإرشاد وفي البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وكما يجب على الإنسان أن يبر والديه في حياتهما كذلك ينبغي له أن يبرهما بعد وفاتهما وذلك بالدعاء والاستغفار لهما وبالتصدق عنهما وبقضاء ديونهما وتنفيذ وصاياهما وبصلة أرحامهما وبر أصدقائهما وأهل مودتهما فذلك كله من تمام البر كما ورد به الأحاديث. Kemudian sebagaimana diwajibkan atas seseorang itu berbakti kepada kedua orang tuanya di masa mereka hidup, maka demikian juga diharuskan bagi dia untuk berbakti kepada keduanya setelah wafatnya kedua orang tua tersebut. Sehingga dalam hal ini bagaimana di antara pemberian-pemberian Allah untuk umat ini, yaitu seseorang bisa melanjutkan baktinya kepada orang tuanya, yang mana pahala bakti ini sangat besar dan sangat agung. Kapan itu? Walaupun setelah wafat kedua orang tuanya. Artinya berbakti pada orang tua itu bukan tidak terputus dengan wafatnya keduanya, tapi berbakti kepada orang tua sampai wafatnya kita. Kalau Anda wafat selesai, Anda gak wajib lagi berbakti. Tapi berbakti itu terus menerus. Selama Anda masih hidup, Anda wajib berbakti pada orang tua, walaupun orang tua sudah wafat. Sehingga dalam hal ini disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang dia di masa hidup orang tuanya bikin jengkel keduanya, bikin marah orang tuanya, tidak pernah berbuat baik pada keduanya, kemudian setelah mereka wafat dia menyesal, dia menangisi akan durhakanya itu, maka tidak terputus, tidak tertutup pintu taubat, pintu berbakti untuk orang atau anak yang durhaka itu tidak tertutup. Dia bisa melanjutkan baktinya, bahkan dia bisa ditulis sebagai anak berbakti, padahal di masa hidup orang tuanya dia anak durhaka. Bagaimana caranya? Yaitu baktilah kepada keduanya setelah mereka wafat. Jadi ini merupakan suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk umat ini, yaitu apa? Baktinya anak kepada orang tuanya tidak terputus dengan wafatnya kedua orang tua itu.
Maka bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat? Dikatakan wadalika bidu'a wal istighfar lahuma, yaitu dengan banyak mendoakan, terkhusus meminta ampun kepada Allah untuk keduanya. Sering-sering membaca wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya merahmati aku di waktu aku kecil. Dan ini dicontohkan dalam Al-Quran banyak sekali. Ya, Nabi Ibrahim di antara doanya, doa kepada orang tuanya yang sudah wafat. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan untuk seluruh orang-orang beriman, terkhusus di hari penghitungan amal. Ini dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya yang sudah wafat. Dan ini dicantumkan, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan seluruh orang-orang beriman pada hari ditegakkannya hisab, ditegakkannya penghitungan amal. Contoh lagi doa Nabi Nuh alaihissalam di surah Nuh, di mana beliau berdoa, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan setiap orang yang pernah masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dan untuk seluruh mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Di sini dalil banyak. Pertama, dalil bahwasanya doa orang kepada orang tua tidak terputus hanya dengan wafatnya mereka. Kita diwajibkan mendoakan mereka di waktu hidup, maka setelah wafat lebih-lebih diwajibkan, karena tidak ada amal yang bisa mereka kerjakan kecuali bantuan pahala dari yang hidup. Yang kedua, dalil doa yang hidup sampai kepada yang wafat. Kalau tidak sampai, gak mungkin Nabi Nuh mendoakan orang tuanya sudah wafat. Gak mungkin Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya sudah wafat, gak mungkin. Karena hal yang sia-sia gak mungkin dikerjakan. Tapi ini menunjukkan doa yang hidup sampai kepada yang wafat. Ya, dan ini merupakan dalilun qati', dalil yang sangat kuat akan sampainya pahala yang dihadiahkan oleh orang yang hidup kepada yang wafat, terkhusus doa untuk keduanya. Dan yang ketiga, doa yang paling diharapkan oleh orang wafat adalah minta ampun bagi mereka. Mereka nggak minta dihadiahi mobil atau supaya sehat afiat, tidak. Yang mereka harapkan cuma satu, ampunan. Karena itulah termasuk bentuk kebaktian seorang anak sering membaca Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, minimal habis sholat 5 kali. Ada yang berdoa, ulama menganjurkan setiap kita berdoa adzan, sebelum kita mengusap wajah kita, kita tambahi Rabbighfirli wali walidayya 5 kali. Ya, setelah baca doa adzan, Rabbana Allahumma Rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, sampai innaka la tukhliful mi'ad Rabbighfirli wali walidayya Rabbighfirli walidayya 5 kali, baru warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa harus habis doa, habis adzan, Ustaz? Karena ada hadis Nabi yang beliau bersabda, doa ma binal adainin, ma binal adain doa watun la turad. Antara adzan dan iqamah ada doa yang tidak tertolak. Antara adzan dan iqamah terdapat doa yang tidak ditolak. Karena itulah doa yang paling afdol
yaitu doa untuk orang tua. Karena kalau kita mendoakan orang lain, yang paling berhak untuk kita doa itu orang tua kita, bukan teman kita atau fulan-fulan, bukan. Yang paling berhak ya. Dan ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Siapa itu? Doakan orang tua. Ketika kita mendoakan orang tua, apakah kita nggak dapat? Kita dapat lebih daripada doa kita pribadi. Karena seseorang yang sedekah dengan doanya, Allah balas untuk dia berlipat-lipat ganda. Ditambah dia dapat pahala berbakti, ditambah dia dapat pahala berdoa, ditambah dia dapat pahala sedekah dengan doanya tadi. Banyak sekali. Doa untuk orang tua ini sangat besar fadilah. Ya. Nah, kemudian wa bitasadduq anhuma, juga dengan cara banyak sedekah untuk keduanya. Ya, sedekah, niatkan, ya Allah, aku hadiahkan sedekahku ini untuk orang tua saya yang sudah wafat. Ya, sedekah. Adapun kurban, nah ini. Kurban ini kalau untuk yang sudah wafat tidak sah, kecuali waktu dia masih hidup, dia berpesan atau berwasiat kepada keluarganya atau temannya, kalau ada yang berkorban untuk dia izinkan. Atau dia berpesan pada ahli warisnya, tolong ya, nanti kurban untuk ayah ketika ayah sudah wafat, mau setahun sekali kah, 2 tahun kah, 3 tahun, yang penting kurban, itu sah, tidak apa-apa. Kurban untuk arwah fulan boleh, kalau dia di waktu hidup pesan. Tapi kalau di waktu hidup nggak pernah berpesan, maka tidak sah kurban untuk yang wafat. Karena kurban itu ibadah yang hidup. Hanya saja sepakat ulama boleh menghadiahkan pahala kurban itu kepada orang tua. Jadi yang berkorban siapa? Seumpama si A berkorban. Setelah dia berkorban atas nama dia, maka dia mengatakan, ya Allah, aku hadiahkan pahala kurban ini untuk kedua orang tuaku, kakek nenekku, fulan. Dan itu pahalanya pasti sampai. Bahkan termasuk bentuk kebaktian anak kepada orang tua, banyak sedekah, hadiahkan pahalanya untuk orang tua. Dari situlah mengapa para ulama Indonesia itu menganjurkan setelah wafat ada tahlilan. Tahlil ini pahala tahlil dikirimkan. Ada teh yang dibagikan, niatkan sedekah teh untuk orang tua. Belum lagi mungkin ada kuenya, mungkin ada nasi yang dibagikan, pahala itu orang tua banyak. Ini masuk sudah doakan orang tua, ya, istighfar untuk orang tua, dan sedekah pahalanya untuk orang tua. Besar pahala tahlil. Ya. Dari situ sangat banyak kebaikan-kebaikan. Kemudian di antara bentuk baktinya anak kepada orang tua yang sudah wafat, wa bi qada'i duyunihima wa tanfidhi wasayahuma, yaitu melunasi hutang-hutang keduanya. Dalam hukum fikih, jika seseorang mayit punya hutang, maka wajib dibayar dari harta peninggalannya. Tidak boleh dibagikan ke ahli waris terlebih dahulu kecuali utang dia beres. Ini sebagian kesalahan masyarakat, ketika sudah orang tuanya wafat langsung dibagi waris tanpa dilihat dulu punya utang enggak abah saya, dia punya kewajiban zakat enggak, lihat itu langsung bagiannya. Ini hukumnya dosa. Bahkan wajib dikembalikan lagi uang waris itu untuk dikeluarkan zakat dulu, dibayarkan utang-utang mayit dulu, baru selesai itu semua silahkan dibagikan ke ahli waris. Ya, itu hukum secara fikih demikian. Nggak boleh melanggar itu, nggak boleh. Seandainya nih mayit ini punya utang,
tapi dia nggak punya uang untuk membayarnya. Apalagi warisan nggak ada, dia mewarisi utang saja, ya, uangnya nggak ada, utangnya banyak. Apakah wajib ahli waris membayarkan utang orang tuanya tadi, atau utang pamannya yang wafat, atau utang saudaranya yang dia ini nggak punya harta untuk melunasi? Apakah wajib? Hukumnya tidak wajib, karena itu urusan dia dengan orang tadi. Di akhirat nanti itu urusan keduanya. Gak ada kewajiban bagi ahli waris karena gak ada warisan. Warisan gak ada, untuk melunasi gak ada kewajiban. Tapi ini dianjurkan bagi seorang anak, ya, kalau dia ingin orang tuanya itu tidak terbakar di kubur, tidak dapat siksa kubur, maka usahakan, ayo kita kumpulan uang untuk lunasi hutang orang tua kita. Kenapa? Karena paling berhak untuk kita baktiin itu orang tua kita. Dan di kubur tidak ada penyelamat kecuali daripada yang hidup ini. Apa? Lunasi hutang kedua orang tua kita. Padahal hukum fikih gak wajib. Hukum fikih tidak wajib, ya, karena orang tua gak ada peninggalan. Tapi masa tega anak ini membiarkan orang tuanya terbakar karena gak bayar hutang? Nah, ini masa tega dia. Sehingga harusnya ayo baikin itu orang tua. Kemudian melaksanakan wasiat-wasiatnya. Jadi contoh ya, orang tua berwasiat dia setiap malam Jumat seumpama, ya, bacakan Yasin untuk abah kalau sudah wafat. Ini laksanakan, ya, laksanakan. Atau seandainya dia sering hadir pengajian di sana, itu lanjutkan. Jangan terputus kebaikan mayit tadi dengan wafatnya dia. Anak-anak yang berbakti itu pasti akan melanjutkan kebaikan orang tuanya. Orang tua saya, ya, setiap malam Jumat pasti bagi-bagi kopi di masjid, menyediakan kopi. Setelah abah saya wafat, gak ada lagi kopi, lanjutkan itu. Sehingga jariah abah Anda ada. Jadi jariah itu jangan terputus dengan wafat. Anak-anak itu caranya agar dia termasuk anak yang berbakti, lanjutkan. Nanti pasti itu kebaikan yang dia kerjakan di masa hidup akan diteruskan oleh anak-anaknya sendiri nanti. Karena sesuai hadis kemarin yang Nabi bersabda, baru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Ya. Nah, kemudian di antara cara berbakti kepada orang yang sudah wafat, wa bisilati arhamihima wa birru asdiqaihima wa ahli waddatihima, tetap menyambung orang-orang yang ada kaitan darah dengan ayah Anda. Ada kalanya seseorang itu tidak pernah membawa anaknya ke sepupunya, ke saudaranya. Akhirnya pas ayahnya meninggal, gak ketahuan lagi, putus. Dulu ayahnya kalau sudah Idul Fitri keliling, tapi gak bawa anak. Sehingga yang ngerti cuma orang tuanya aja, anaknya gak pernah dibawa. Ini kesalahan. Jadi kalau kita ingin berkelanjutan daripada kebaikan itu, bawa anak-anak, kenalkan mereka dengan sepupunya, dengan paman-pamannya, kenalkan. Karena ketika Anda wafat, ada yang melanjutkan nanti. Berapa banyak anak sekarang kalau saya tanya, berapa bebek-bebekmu? Gak ngerti dia. Gak tahu, lu gak ngerti. Saudaranya ibu gak ngerti, gak ngerti. Apalagi saya tanya saudaranya kakeknya dia, gak ngerti apa. Penyebabnya apa? Gak pernah diajak silaturahim. Usahakan ada. Kalau bisa itu taruh di foto album. Nah ini kakekmu, ini saudaranya. Sekarang tinggal di sana.
Dia punya anak ini. Bawakan ke sana, setahun sekali aja, setahun sekali. Intinya mereka tahu, oh, saya ada family di daerah sana. Sehingga kapanpun kita wafat, ada yang melanjutkan. Nah kalau nggak pernah dibawa, jangan harap mereka nyambung. Bisa jadi ketemu di jalan nggak nyapa, padahal sepuh sekali. Tahu-tahu loh, sepuh sekali. Masya Allah, itu sering terjadi ya. Sehingga penting untuk seseorang itu hendaknya menyambungkan anak-anaknya dengan keluarga dia. Khususnya yang perantauan. Ya, kita ini perantauan nih, ya. Di sini kita jauh dari orang tua, jauh dari mertua. Ini kalau tidak ada event-event liburan, terus nggak kita bawa, kapan kita bisa nyambung? Nggak bisa. Usahakan harus ada kita kosongkan waktu untuk ke sana. Pas momen acara nikah, bawa. Atau momen acara apa, bawa. Biar mereka ngerti, ini sepupumu, ini pamanmu, biar ngerti. Ya, ini penting dalam yang zaman sekarang ini, Masya Allah. Kadang-kadang mama, ini grup keluarga di WhatsApp, nggak pernah nyapa, betul sama grup ini, nggak pernah nyapa, betul satu grup itu, ya satu grup, mungkin gampang sudah tahu nomornya, ya, telepon pernah nggak pernah, percuma. Kita ini kadang-kadang sudah sangat dekat, tapi malah jauh. Orang dulu jauh, tapi saling mendekat. Kita sangat dekat malah menjauh. Apa itu? Tinggal telepon. Assalamualaikum, ya apa kabarnya? Baik. Gak pernah. Yang gengsi, yang sini gengsi, yang situ gengsi. Selesai. Pas ada musibah baru nelpon. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Karena ada kalanya kemudahan itu bikin jauh. Dulu itu ketika lampu ini belum ada, orang-orang dulu itu waktu hanya modal apa namanya itu, lampu tempel, itu belajar sampai semalaman, sampai menghafal, padahal lampunya kecil. Ini sekarang terang benderang malas belajar, terang benderang malas belajar. Dulu, ya Allah, sampai ada yang bukunya kebakar gara-gara ngantuk-ngantuk kena lilin. Sekarang terang benderang malas belajar. Ini semakin lengkap fasilitas, semakin malas. Dulu berangan, andai ya saya kalau punya mobil, insya Allah sering ke sana, insya Allah. Punya mobil malah tambah jarang, sibuk, masya Allah. Dulu itu waktu musim wartel, kita telepon itu ke Telkom dulu, ngantri dulu, ya kan? Mau nelpon orang tua itu, kalau bisa saya minggu sekali, untuk nabung dulu untuk nelpon hanya sekedar. Sekarang ada HP, setiap sejam bisa nelpon, males nelpon. Kenapa demikian? Itu sudah sifat manusia. Ketika dimudahkan, maka dia tambah lemah untuk beramal baik. Ketika susah, janjinya pada Allah benar-benar, saya janji ya Rabb, saya akan gini. Kalau kesempatan ada saya akan gini. Kesempatan malah lesu. Nah, ada musibah, ini musibah. Nah, kemudian katakan di sini maka dianjurkan bagi setiap orang itu jangan sampai dia lalai akan hak kedua orang tuanya. Ya, terkhusus dan juga hak para kerabatnya, yaitu siapa? Saudaranya, kakak-kakaknya, adik-adiknya. Ya, jangan sampai kita ini tidak nyambung dengan mereka, jangan sampai. Walaupun kadang-kadang satu grup, ya basa-basi lah. Ya apa kabarnya? Nanti muncul jawaban 1 2 1 2. Padahal ya masing-masing sih betul. Tapi kalau nggak ada yang meluangkan waktu, nggak ada yang bisa untuk nyambung. Kalau nggak ada yang meluangkan waktu, nggak bisa nyambung. Harus ada yang meluangkan waktu untuk itu. Nah kemudian, summa innahu yanbaghi yustahab lil walidain ay yu'inu auladahum ala birri bil musamahah wa tarkil mudayaqah fi talabil qiyam bil huquq. Kemudian diharuskan untuk orang tua
membantu anak-anak mereka untuk berbakti. Jangan merasa saya orang tua ya, kalian anak-anak wajib bakti, wajib nurut. Jangan seperti itu. Tapi apa? Bantulah mereka dalam berbakti itu dengan musamaha. Musamaha, maklumi kalau mereka ini mungkin nunggu 3 kali dulu disuruh baru nurut. Ya, mungkin nggak langsung jalan. Jangan langsung, wah ini anak nggak berkah, jangan. Jangan. Zaman sekarang ini zaman orang tua itu wajib sabar. Ya. Jangan terlalu ngekang anak. Harus ini, jangan. Yang paling gampang apa? Kasih contoh. Kasih contoh. Itu aja. Terus kalau mereka nggak nurut, maafkan. Maafkan. Bahkan di antara amaliyah para salafun saleh, setiap malam itu mereka mengatakan, ya Allah, Allahumma ushiduka anni radin bi auladi. Ya Allah, saksikanlah aku ridho dengan anak-anak. Sebelum tidur usahakan seperti itu. Karena kalau sudah Anda ridho, walaupun ini ada yang nakal, ada yang sulit diatur, dan gini, Anda sebelum tidur bilang, ya Allah, saksikan ya Rabb, aku ridho dengan semua anak-anak. Maka ketika Anda ridho dari hati Anda, Allah ridho. Ketika Allah ridho, maka kehidupan anak Anda akan nyaman. Tidak kesulitan di dalam menjalani kehidupan. Dia akan gampang nurut, gampang tersentuh hatinya. Karena Anda mulai ngalah dulu. Kita ngalah dulu apa? Ridho. Yang repot ini kadang-kadang orang tua. Ya, dia merasa dirinya harus dihormati, harus dilayani. Tapi dia nggak ngerti anak juga punya hak. Jangan dikira orang tua saja yang punya hak, anak juga punya hak. Anak punya kewajiban kepada orang tua, betul. Orang tua juga punya kewajiban terhadap anak. Ini yang banyak orang tua lalai. Mereka menuntut hak dari anaknya, tapi mereka nggak ngerti kewajiban dia terhadap anak. Disebutkan ada seseorang lapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab akan durhakanya dia punya anak. Wahai khalifah, ini aku punya anak ini nggak mau begini. Dipanggil anaknya. Betul apa yang abah mau ceritakan itu? Iya ya khalifah. Tapi tunggu dulu khalifah. Bukankah seorang anak itu punya hak terhadap orang tuanya? Iya katanya, betul ada haknya. Nah abahku ini banyak hak saya yang tidak dia laksanakan. Pertama, dia memberi nama saya bukan nama yang baik. Dia nemu nama pemain bola itu aja dikasih, seandainya zaman sekarang. Nemu pemain ahli politik yang namanya nggak baik, itu dijadikan nama untuk anaknya. Ini sudah dolim, ini orang tuanya dolim. Ada kalanya apa? Nama anak itu gabungan dari nama ayah, ibu, kakek, nenek jadi satu. Jadi gado-gado namanya nggak tahu. Dijadikan nama anak. Ini dolim Pak. Karena anak itu punya hak apa itu? Diberi nama yang baik. Jadi kalau anak dikasih nama sembarangan, orang tuanya dolim. Apalagi nama orang kafir dikasih ke anak, hati-hati. Hati-hati. Dia akan nuntut di akhirat. Yang kedua, wahai khalifah, ini ayahku tidak pernah ngajari aku ilmu agama, sehingga bagaimana aku bisa jadi baik? Bagaimana aku bisa baik? Ini hak aku, hak anak itu dikasih ilmu agama. Sebelum ilmu umum, maaf, saya tidak mengatakan ini untuk menjatuhkan ilmu umum, tidak. Ilmu umum hebat, dia manfaat. Tapi setelah ilmu agama matang, minimal buat cara sholat bisa, cara wudhu ngerti, kalau dia mandi wajib ngerti caranya, apa saja yang bikin hadas, dia paham aurat yang wajib itu apa saja tutup, dia ngerti cara bakti pada orang tua, ngerti adab dengan yang lebih tua, adab dengan yang lebih muda, dia ngerti. Ini kewajiban semua muslim harus tahu. Tidak peduli yang mondok gak mondok, PNS atau petani atau ini, yang penting dia muslim, wajib tahu itu Pak.
Nah masalahnya ini nggak ngasih ilmu tadi ke anaknya, dibiarkan anaknya nggak ngerti sholat, bahkan kadang-kadang mandi wajib pun nggak paham. Tapi kalau sudah ada ngerti komputer dihukum itu anak. Ini bagaimana orang tuanya bagaimana? Ini ada hak anak yang wajib kita laksanakan dulu sebelum kita nuntut mereka berbakti. Ya. Maka ketika disampaikan itu, Sayyidina Umar malah marah kepada sang ayah. Kamu nuntut melaporkan durhaka anakmu kepada engkau. Padahal engkau durhaka terdahulu kepada anak. Engkau wahai ayah durhaka terdahulu kepada anak. Ini bagaimana kewajiban orang tua ini berat. Terus kemudian apa? Wa tarkul mudhayyaqah fi talabil qiyam bil huquq. Tidak terlalu menuntut yang berat. Kalau sudah ngerti ini kayaknya saya suruh ini sulit nih, nggak usah disuruh. Kalau memang Anda lihat anak Anda contoh ya, dia sudah dari 2 jam sebelumnya nunggu nonton bola nih. Di Indonesia lawan Vietnam ditunggu sudah ini. Dia 2 jam sampai nunggu di TV. Nah pas main Anda mau nyuruh dia pergi ke daerah mana untuk belanja. Ini pasti nolak ini. Kalau seperti itu jangan disuruh. Sebab kalau dia nggak mau, dia dimurkai Allah. Dia dosa. Dan dosa dia bikin dia tambah bebal, tambah nakal. Oh ini kayaknya nggak bisa disuruh ini, jangan disuruh. Nyuruh yang lain aja. Atau Anda sendiri berangkat. Saya punya guru, Masya Allah, Ustaz Nasinur Allah yarham. Tuh beliau bilang, Kak saya ini nggak pernah nyuruh anak. Istilahnya itu kayak nyapu, bersihkan jendela, tak sendiri. Nanti anak-anak itu biar diri saya. Kenapa? Khawatir saya suruh dia nggak mau, dia dosa. Kalau dia dosa, saya penyebab dia berdosa. Karena saya menyuruh, ketika saya menyuruh dia nggak mau, dia dosa. Mending saya sendiri. Ini orang tua yang baik. Sehingga dalam hal tersebut, ya penting untuk kita perhatikan. Ketika kita sering nyuruh anak, terus anak itu nggak nurut, kita jadi mangkel, kita murka, Allah murka. Pas Allah murka, karena Allah Nabi bersabda, wasuhtullah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Nah, ketika Anda murka, Allah murka, anak ini nggak baik-baik. Hidupnya sulit. Mau ke jalannya lurus sulit karena Allah sudah murka. Caranya putar kembali, Anda harus ridho. Cara biar Anda ridho, jangan mempersulit dia agar Anda tidak sampai mangkel. Wis maafkan aja, maafkan. Ini zaman kita harus banyak musamaha, banyak memaafkan, Ya, istilahnya itu kalau mau hidup tenang, jalankan kewajiban Anda sebagai orang tua, kewajiban Anda sebagai istri, sebagai suami, dan jangan nuntut hak Anda. Wis biar Allah yang ngasih hak saya. Kewajiban saya yang penting saya kerjakan. Yang penting di akhirat saya nggak dituntut. Saya sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai anak, sebagai menantu. Sudah selesai. Hak biar kita nggak nuntut. Wis biar Allah yang membalas saya. Itu Anda akan nyaman. Tapi kalau seseorang itu nuntut haknya, tapi dia lupa kewajibannya, ini yang bikin ribut terus di rumah. Yang suami nuntut haknya, saya suamimu, tapi dia nggak ngerti kewajiban dia. Yang istri juga bilang, saya istrimu, kewajiban engkau mana kepada saya? Ini nggak pernah akur, ribut terus. Karena masing-masing nuntut hak, nggak ngerti kewajiban. Coba dia ngerti kewajibannya, dan dia nggak terlalu nuntut haknya, akan adem ayem itu keluarga. Tenang, sakinah mawaddah warahmah itu. Sama-sama ngerti kewajiban. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini, kata beliau, apalagi di zaman-zaman sekarang yang sangat sedikit sifat bakti dan sedikit anak-anak yang berbakti. Dan sudah tersebar di masa-masa ini apa?
kedurhakaan, durhaka yang suami, yang istri durhaka pada suaminya, yang suaminya durhaka pada orang tuanya gara-gara istri, macam-macam. Yang anaknya akhirnya durhaka pada orang tuanya. Ini zaman di mana kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf rahimahullah, ada suatu dosa besar yang mana hampir setiap rumah ada dosa besar ini. Bukan minum khamr, bukan zina, bukan judi, tapi apa? Durhaka. Itu hampir tiap rumah sekarang itu pasti ada. Hampir tiap rumah pasti ada apa? Durhaka. Kenapa demikian? Pertama, karena tidak diajari adab. Ingat ya, mengajarkan anak cara berbakti itu wajib. Ketika Anda nuntut anak Anda berbakti, tapi Anda tidak pernah ngajari cara berbakti, bagaimana dia bisa berbakti? Dia perlu contoh. Anak itu perlu contoh. Dan ada contoh ini yang paling kuat dari orang tuanya. Apa itu? Kasih tahu, nak, nggak boleh kayak gini. Yang sopan, yang ini ngomongnya jangan keras-keras depan orang tua. Seperti itu terus sampai dia benar-benar ngerti. Ya, kita dulu ya mau ngambil lauk sebelum orang tua nggak berani, Pak. Nunggu beliau ngambil dulu, baru tawari, ayo makan, baru ngambil lauk. Karena mulai kecil diajari tidak boleh. Sekarang udah sudah apa, jangan keras-keras, akhirnya rusak. Akhirnya orang anak berani kepada orang tua. Ya. Dan semoga kita dijadikan orang-orang yang benar-benar berbakti kepada orang tua kita dan diberikan dan anugerahi anak-anak yang berbakti kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل أنجيه لما نهضى بالخير وفاكل الشر ربنا واصلح لنا كل شؤون وخير بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته